Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast Jerman GP part kedua. Siap-siap telinga kalian, ini bakal panjang dan lama karena meskipun ya sebenarnya setengah udah dibahas kemarin. Ini kan cuma 2 pabrikan, tapi satu pabrikan itu ada 8 ditambah 4 ya, totalnya 12 plus mereka punya cerita yang panjang dan lama. Jadi sudah pasti akan lama kita bahasnya. Makanya gue sudah peringatkan dari awal, siapkan telinga kalian. Kalau nggak sanggup dengar, dicicil aja lah ya. Oke, supaya cepat, kita pertama bahas soal Aprilia, papa kembar. Papa kembar ini sebenarnya nggak harus nongol sih di Sachsenring sebenarnya. Asen ke Sachsenring itu kan back to back, jadinya sebenarnya dia nggak perlu memaksa diri, tapi dia tetap nongol. Ditanya lah di hari Kamis, ngapain lu maksa-maksa diri? Jadi dia bilang, ya ini sebenarnya memang masih cedera, tetapi saya pikir kenapa saya tidak mencoba dulu, nanti setelah saya mencoba baru saya memutuskan apakah saya akan mundur atau tetap turun track. Karena pada dasarnya saya sangat menghormati Aprilia, terutama karena ketika di Asen alih-alih dia pulang ke rumah untuk istirahat, adanya malah dia pengumuman sebagai test rider Honda. Mungkin agak-agak gak enak hati kali ya, jadinya dia nongol lah di Sachsenring. Jadi dia bilang, ya saya muncul di sini sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Aprilia karena Aprilia sudah bekerja begitu keras untuk membangun motor, dan menurut saya kenapa saya nggak coba dulu? Kalau memang ternyata bisa ya saya lanjut, kalau nggak ya mundur. Intinya adalah saya mau mencoba dulu. Nah, pada akhirnya setelah dia turun ngetrek di FP pertama, dia memutuskan untuk mundur karena sakit katanya. Jadi ya dia menghabiskan akhir pekan di Sachsenring, tetap ada di sana, tetap ngider-ngider, tetapi dia bilang saya mencoba melihat pedok dari sisi yang lain. Karena kan tahun depan dia pensiun, jadi mungkin dia mau terbiasa dengan suasana bahwa dia cuman bisa melihat-lihat di pedok bukan sebagai rider. Jadi dia sempat ngintip-ngintip di pedoknya Martin, dia bahkan sempat nongkrong di pedoknya Papa Nina. Jadi ditanya ngapain lo di situ? Jadi dia bilang ya saya mencoba membantu tim. Jadi meskipun saya tidak turun balapan, setidaknya saya membantu memberikan solusi kalau ada masalah yang dihadapi oleh Papa Nina. Karena pada dasarnya satu-satunya harapan tim pabrikan ya cuma Papa Nina. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, kita pindahlah ke Papa Nina. Papa Nina ini semacam secret admirer-nya Ducati. Kan kalian dengar kemarin gosip berhembus sepoi-sepoi dia sebenarnya dalam tanda kutip melamar untuk masuk di Pramac Ducati. Karena prakontrak dengan Martin dan Ducati ternyata gagal total, nah pindahlah itu Pramac ke Yamaha. Jadinya dia juga batal negosiasi dengan Pramac. Tetapi dia tetap mengagumi Ducati. Jadi dia bilang, terus terang saya bertanya-tanya, ini para Ducati sarapannya apa sih tiap hari Minggu? Jadi dia bilang, saya itu memang sempat memimpin sesi di hari Jumat. Itu saya sudah di limit motor saya. Sementara mereka itu belum kelihatan sama sekali karena mereka masih berusaha untuk meningkatkan motor. Tetapi begitu hari Minggu warm up, wow, mereka melakukan peningkatan yang signifikan dan saya merasa tidak ada apa-apanya. Jadi saya bertanya-tanya, kira-kira mereka hari Minggu itu makan apa, sarapan apa? Karena mereka begitu menakjubkan di hari Minggu pagi. Apalagi di hari Minggu sore, atau jangan-jangan mereka ini sengaja dalam tanda kutip menyembunyikan diri supaya kemampuan mereka itu nggak kelihatan di awal akhir pekan balapan. Jadi dia bilang performa saya di hari pertama weekend dengan di hari balapan itu beda bumi dan langit. Jadi ketika balapan itu saya mencoba mengerem di tikungan 8 dan ujung-ujungnya saya beresiko untuk bersenggolan. Jadilah saya melebar hampir keluar trek. Tapi ketika kami melihat datanya itu nggak ada anomali yang terjadi. Padahal saya merasakan saya kehilangan grip di bagian belakang. Dan ini sangat disayangkan karena pada dasarnya saya memiliki kecepatan yang luar biasa. Ya karena memang dia cepat kan di hari Jumat. Sebenarnya Martin sendiri itu nggak terlalu optimis bahwa Papa Nina akan kuat di balapan hari Minggu. Dia sudah bilang, ya memang Vinales cepat. Tapi kalau dari segi pace balapan, saya cukup percaya diri bahwa saya dan Pecco itu lebih bagus daripada Vinales dan memang terbukti. Nah, Papa Nina sendiri bilang bahwa ya kami punya kecepatan yang luar biasa, tapi ternyata para lawan kami jauh lebih kuat daripada kami. Jadi dia bilang PR kami di jeda musim ini adalah harus bisa merencanakan akhir pekan dengan lebih baik. Kenapa? Karena motor ini perilakunya berbeda. Berbeda ketika dia time attack sendirian dengan ketika berada di dalam grup ketika balapan. Mau battle itu susah.
Tapi kalau time attack sendirian di sesi per sesi itu bagus. Jadi dia bilang ini adalah perilaku motor yang berbeda dan ini akan menjadi PR kami. Nah, kita pindahlah ke Papa Alis, anak-anak Trackhouse. Papa Alis ini adalah bisa dibilang rider yang paling membanggakan Trackhouse. Meskipun performanya naik turun, tapi dia menjadi satu-satunya rider yang merasakan podium. Ya, meskipun cuma sprint race, podium tetap podium bagi dia. Dan gara-gara podium sprint race kemarin, gosip berhembus sepoi-sepoi, Papi Peri Brivio mulai melunak. Karena memang Papi Peri Brivio sempat bilang di awal akhir pekan di hari Jumat itu, kalau nggak salah, itu dia bilang, ya memang saya sudah bicara dengan Oliveira lagi untuk memberikan persepsi yang sama soal apa ekspektasinya kami terhadap dia dan apa ekspektasinya dia terhadap kami. Karena itu adalah kunci untuk bisa memperpanjang kontraknya. Dan memang untuk saat ini kami mengutamakan bagaimana caranya bisa memperpanjang kontraknya. Soal apakah nanti ternyata ekspektasi kami sama-sama tidak ketemu, ya itu lain cerita. Memang akan ada alternatif lain dan ya saya akui saya sudah pernah bicara dengan Joe Roberts di Assen. Karena kan kemarin di Assen Joe Roberts itu patah bahu kalau nggak salah, jadi dia absen. Dan secara ajaib Joe Roberts nongol di Sachsenring cuma dalam waktu back to back 1 minggu dia nongol dengan patah bahu. Tapi lumayan loh, dia kualifikasi P11. Jadi Papi Peri Brivio bilang, iya kita utamakan dulu lah Oliveira, baru kita pikir siapa alternatif penggantinya. Nah, gosip berhembus sepoi-sepoi, katanya Papi Peri Brivio bicara dengan Joe Roberts dan Papa Alis itu bahasanya sama. Penilaian kalian ada di Sachsenring. Siapa yang memberikan performa yang lebih bagus dan punya potensi untuk menjadi kebanggaan Trackhouse, dia yang akan menempati seatnya. Itulah kenapa Joe Roberts tiba-tiba nongol di Sachsenring dan secara ajaib dia dapat fit to ride. Itu sempat jadi pertanyaan gue, ngapain dia nongol dengan kondisi patah bahu? Ternyata gosip berhembus sepoi-sepoi karena memang penilaian mereka ada di Sachsenring. Itulah kenapa Papa Alis tiba-tiba boom muncul di P2 kualifikasi dan muncul di P2 sprint race. Jadi Papa Alis bilang, ini adalah akhir pekan yang benar-benar indah untuk saya. Kenapa? Karena kami berhasil menetapkan waktu lap yang sangat kompetitif, baik di kualifikasi maupun di balapan sprint. Nah, balapan panjang di hari Minggu itu adalah challenging pertama saya sepanjang akhir pekan. Karena dia merasa sepanjang akhir pekan semuanya berjalan dengan mudah, semuanya berjalan dengan baik. Begitu balapan panjang di hari Minggu, bam. Jadi dia bilang ini adalah tantangan pertama saya sepanjang akhir pekan. Nah, untuk saat ini di balapan panjang kami tidak punya kekuatan yang cukup untuk bisa menjadi pemimpin balapan. Kenapa? Karena para rival kami itu memiliki kecepatan dan grip ban yang berbeda. Nah, masalah grip ini kayaknya jadi perkara nih di Sachsenring. Nanti kita akan bahas nanti selesai ini Aprilia baru kita bahas bannya. Tapi yang jelas, menurutnya Papa Alis, para rivalnya ini punya grip dan kecepatan yang berbeda. Jadi, menurut dia nggak ada grip, tapi dia lihat Ducati ya meskipun nggak ada gripnya tetap cepat. Itu masalahnya. Ketika nggak ada grip, kelihatan siapa yang lebih cepat sebenarnya. Jadi dia bilang, ya sayang sekali saya tidak bisa bertarung lebih keras karena selama akhir pekan saya sebenarnya bisa berkendara dengan baik dan bisa menyalip cukup bersih. Saya juga bisa mengelola ban dengan sangat baik, tetapi hari ini saya tidak merasa itu cukup. Jadi ya paling nggak step by step lah. Dia podium dulu di sprint race, nanti baru dia kejar untuk podium balapan panjang. Nah, apa kabar Raul Fernandez? Ini Raul Fernandez ngamuk-ngamuk sama timnya ketika hari Sabtu. Kenapa? Karena ternyata timnya kasih dia tekanan ban yang sangat tinggi. Gua maklum soal ini karena memang mereka belajar dari Marc Marquez yang kena penalti 16 detik. Kalau sprint race kan penaltinya 8 detik. Nah, itu banyak banget itu. Wajar kalau kepala kru ini memberikan tekanan yang lumayan tinggi untuk para ridernya di hari Sabtu. Karena mereka pikir, oh takutnya berangin nih. Kalau berangin kan turun banyak tuh tekanan. Jadi mereka kasihlah itu tekanan ban tinggi banget. Nah sayangnya karena tekanan ban depan itu terlalu tinggi, Raul Fernandez itu susah nyalip di sprint race. Adanya dia harus ke belakang dan ke belakang untuk memberi jarak supaya tekanan bannya itu nggak terlalu bengkak. Nah ditambah lagi ternyata timnya itu nggak punya data, nggak punya jawaban kenapa dia dikasih tekanan ban yang tinggi sekali. Menurut gosip sepoi-sepoi sih sebenarnya kepala krunya bilang itu nggak terlalu tinggi. Tapi menurutnya Raul Fernandez itu ban saya bengkak, nggak bisa dipakai untuk nyalip. Dan ini yang bikin dia nggak puas karena dia merasa
timnya itu nggak memberikan laporan yang memuaskan hati dia. Apa iya benar sih nggak memuaskan hati dia. Jadi dia bilang, laporan pasca balapan sprint race itu sangat penting untuk saya, karena dengan itu saya bisa memiliki ekspektasi apa yang akan saya jalani di balapan panjang. Nah sayangnya adalah analisa atas apa yang terjadi di sprint race itu belum masuk ke saya, sudah balapan lagi di hari Minggu. Jadi karena saya gagal di sprint race, saya jadi sangat fokus pada performa balapan saya. Nah meskipun saya sudah mengerahkan seluruh tenaga saya tetap nggak bisa bagus selama balapan panjang, terutama di Paluk balapan kedua. Jadi sebenarnya 15 lap pertama itu ya lumayan bagus sih, sama sih bisa battle dengan grup di depan termasuk dengan Miguel, Papa Alice maksudnya. Tetapi setelah lap ke-15 hingga akhir balapan, saya itu punya masalah dengan ban. Jadi sebenarnya kami mencoba untuk menghemat ban dengan cara yang saya tahu, tapi ternyata itu sulit. Jadi yang saya bisa lakukan adalah saya melakukan yang terbaik dan hasilnya tetap ada di top 10. Secara keseluruhan sebenarnya ini adalah akhir pekan yang cukup baik karena hasilnya adalah top 10. Tapi dia tetap gak senang karena masih punya pertanyaan soal kenapa bannya terlalu tinggi tekanannya di sprint race. Udah gue bilang ini perkara tekanan. Nah karena kita sudah habis bahas Aprilia, kita bahaslah perkara ban. Semua orang tahu bahwa kalau di Sachsenring yang turun adalah ban khusus, oke? Ban yang turun kali ini memang karkasnya karkas biasa, tetapi ban depannya muncul asimetris, sisi kiri lebih keras. Jadi biasanya ban depan itu simetris, ban belakang yang asimetris. Nah di Sachsenring ini ban depannya asimetris, sisi kiri lebih keras, ban belakangnya asimetris, sisi kiri lebih keras. Semuanya karkasnya standar, katanya si Bakso Taramaso. Tetapi di hari Jumat itu mulai bertanya-tanya kenapa. Bahkan orinya seorang si Culas Marc itu mengkhianati dia. Dia tetap crash. Terus terang itu mengingatkan gue sama Mandalika waktu dia diplopia. Terus terang ya, untungnya kagak kenapa-kenapa. Ya dia pada akhirnya memang retak jari. Ini sebenarnya hampir sama kasusnya ketika dia di Sachsenring tahun lalu. Retak jari doang, cuman bedanya adalah waktu dia di Sachsenring tahun lalu itu mungkin karena dia sudah frustasi, ujung-ujungnya dia memilih mundur. Tetapi kali ini, meskipun dengan jari retak, ditambah dengan rusuk yang memar gara-gara dia jatuhnya luar biasa, dia tetap bertahan. Jadi waktu hari Jumat itu dia bilang, saya berusaha bertahan karena saya nggak mau lagi jadi orang yang gila seperti tahun lalu. Karena tahun lalu itu saya benar-benar gila dibikin. Kan kalian masih ingat kasus jari tengahnya. Jadi dia bilang saya sekarang berusaha untuk bersabar dengan apa yang terjadi karena ya memang hal-hal seperti ini bisa terjadi. Jadi ada yang bilang satu tikungannya agak aneh, yang kedua karena bannya yang khusus. Jadi inilah yang jadi pertanyaan ketika hari Minggu. Karena rata-rata semuanya itu mengeluh grip. Entah gripnya habis, entah gripnya tiba-tiba hilang atau tiba-tiba aja crash. Sementara di sisi lain, ada satu yang comebacknya dari belakang sampai ke depan. Seolah-olah grip bannya itu nggak habis-habis. Itu yang jadi pertanyaan. Kan kemarin udah gue bilang. Sebenarnya gue pikir di Asen kemarin, Jorge Martin ini sudah cukup waspada soal jatah ban apes. Mungkin memang dia belum dewasa. Meskipun secara mental dia lebih sabar dari tahun lalu, tapi ada titik tertentu di mana dia merasa dia layak untuk jumawa. Kemarin di Asen gue merasa dia cerdik. Kenapa? Karena dia memilih menggunakan ban yang tidak dipakai oleh kebanyakan rider. Dia tahu bahwa dia mengambil resiko dengan menggunakan ban berbeda. Tetapi di saat yang sama dia aware bahwa ini kemungkinan ban gue cepat habis dan segala macamnya. Nah tapi di Sachsenring dia justru pakai ban yang sama dengan semua rider lain. Dan udah gue bilang kalau ban sama dengan semua rider lain kalian akan tahu mana yang apes dan mana yang ori, yang mana KW1, yang mana KW2. See? Kenapa? Karena semua ban itu sama. Bahkan dengan pabrikan yang sama kalian tahu bedanya. See? Karena masalahnya pabrikannya sama. Pabrikannya sama tapi perilaku bannya berbeda. Di hari pertama, hari Jumat, itu semua orang bilang kalau lu nikung ke kanan itu lu berdoa mudah-mudahan gak jatuh. Saking beranginnya dan saking cepat dinginnya ban. Karena kan sisi kiri lebih tebal. Jadi sisi kanan saking lebih tipisnya itu bikin dia cepat dingin. Jadi kalau anginnya berhembus dari sisi kanan ya dadah bye-bye. Itulah kenapa Peko bilang kalau kita nikung ke kanan di hari Jumat itu berdoa aja semoga gak jatuh. Dan mereka akhirnya gak bisa benar-benar fokus kepada cetak lap
Karena mereka lebih takut jatuh daripada cetak lap. Yang penting masuk top 10, kalau udah masuk top 10 aman. Ya bener juga, karena mereka lebih pikir daripada gue crash terus cedera, gue mundur dari balapan, mending gue fokus dulu ke top 10. Nanti setelah itu kualifikasi kan itu lain hari, lain cerita, lain cuaca. Yang penting fokusnya top 10 dulu, lolos Q2 aja dulu. Gak usah ngoyo terlalu cepat. Nah itu juga yang dikatakan oleh Marc Marquez. Jadi dia bilang setelah crash di FP pertama, saya keluar lagi di sesi praktis, itu cuma sekitar 6 lap, setelah itu saya kembali. Kenapa? Karena saya sedikit khawatir dengan kondisi rusuk saya yang memar. Dia kan memar parah tuh rusuknya. Jadi memang benar-benar pakai painkiller yang sangat amat tinggi dosisnya, tapi masih dalam batas supaya nggak dihitung doping. Kan kemarin juga udah gue bilang, kenapa sampai Martin itu bisa cetak rekor lah inilah itulah selama di Sachsenring. Itu karena di antara ban apes ada KW2. Nah Martin ini cuma perlu KW2 untuk bisa cetak lap sebaik mungkin. Kenapa? Karena itu kan nggak perlu manajemen ban. Jadi dia cuma perlu KW2, dia geber motornya selesai. Jadi di antara apes nyeliplah KW2. Sayangnya udah gue bilang ban balapan itu sangat penting. Karena disitulah ada jatah yang sebenarnya. Kalau lu pakai ban yang sama dengan rider lain, lebih gampang lihat jatahnya. Tapi kalau lu tiba-tiba lain sendiri, kayak di Asen dia lain sendiri pakai medium-medium, bagus kan? Cuman ya gua nggak tahu apakah ini adalah keputusan tim sampai timnya juga ikut merasa bersalah. Gue pikirnya mungkin ada keputusan tim di dalam pemilihan bannya. Karena di Asen itu memang dia sendiri yang memilih pakai medium-medium. Tetapi di Sachsenring kemarin, kemungkinan ada campur tangan tim dan pada akhirnya Jorge Martin memutuskan untuk setuju dengan tim dan ujungnya ya crash. Jadi ya wajar ketika Gino Borsoi itu mengambil alih tanggung jawab. Jadi dia bilang dia crash itu pasti ada kesalahannya tim di dalam. Sama juga Martin ikut menyalahkan tim. Dia bahkan merasa nggak bersalah loh. Artinya memang ada keputusan tertentu yang dibuat oleh tim dan disetujui oleh Martin. Ya meskipun menurut gue ya itu salahnya Martin juga karena kan dia rider. Dia yang menentukan oke atau enggak. Sayangnya mungkin dia lebih memilih mengikuti tim dan ujungnya Gino Borsoi mengambil alih tanggung jawab. Dia bilang oh ya itu salah tim juga sebenarnya. Karena kami harus membantu rider. So kita bahaslah Ducati. Yang pertama dibahas siapa? Di Gia. Di Gia ini retired di balapan minggu. Dia bilang ya ini untuk pertama kalinya saya retired di balapan panjang untuk musim ini. Jadi dia bilang sangat disayangkan. Masalahnya apa? Ban lagi. Jadi dia bilang sebenarnya ya sempat ada yang bilang mungkin karena bahunya sakit kan dia juga crash. Setelah Marc Marquez crash dia crash. Dan gara-gara itu kan FP1 kena refleks tuh. Jadi dia bilang sebenarnya bahu saya ya sakit sih tapi nggak sesakit-sakit amat begitu karena saya sebenarnya merasa lebih baik. Yang jadi masalah adalah stat saya tidak sempurna. Jadi saya berusaha untuk terus berada di dalam grup tetapi tiba-tiba saya mulai kehilangan grip di bagian belakang. Ditambah lagi saya kehilangan tekanan ban ketika saya berada di dalam grup. Bahkan ada alarm yang menyala di dashboard saya. Ini yang sedang kami analisa sebenarnya ada apa. Karena tekanan bannya itu turunnya drastis sehingga sangat berbahaya untuk saya tetap melanjutkan balapan. Itulah kenapa saya memilih retired. Dari luar memang bannya terlihat baik-baik saja. Tetapi saya tahu sekali ada sesuatu di pelotnya. Jadi ya saya sangat menyesalkan mengakhiri paruh pertama musim ini dengan cara seperti ini. Tetapi secara keseluruhan ya tentu saja semua ini positif. Karena ya dia bagus di klasemen. Cuman ya mengakhiri paruh musim pertamanya ini nggak dengan cara yang bagus karena dia harus retired. Nah kita pindahlah ke base. Apa yang terjadi padanya? Ya pada akhirnya dia mulai terasa kompetitif meskipun dia nggak kompetitif sekompetitif yang dia inginkan. Jadi dia bilang ya ini hari Minggu yang cukup positif karena awal akhir pekannya itu terasa cukup rumit. Tetapi di hari Minggu saya merasa lebih percaya diri dalam berkendara. Dan saya juga senang dengan hasil top 10 ini. Akhirnya dia masuk top 10. Sebenarnya ini bukan yang saya inginkan. Tetapi bagaimanapun kita sudah membuat kemajuan. Dan saya harus bersyukur untuk itu. Pada dasarnya sensasi di motor itu lebih baik. Dan secara keseluruhan ini adalah hal yang positif. Dan kami harus terus bekerja tanpa menyerah. Terutama karena di sini itu kami tidak banyak merubah motor. Sehingga kemungkinan ini adalah arah yang tepat untuk memulai paruh musim kedua. Karena kan selama awal musim ini dia gonta-ganti cari setting yang pas.
Tetapi ketika di Sachsenring dia nggak terlalu banyak menggonta-ganti setup, tapi dia bisa tampil bagus. Jadi dia bilang ya semoga nanti di paruh musim kedua kita bisa punya base yang seperti ini, arahnya udah ketahuan. Jadi bisa lebih dikembangkan di paruh musim kedua supaya dia bisa lebih kompetitif. Nah sekarang kita pindah ke tim Pramac. Kita bahas dulu Morbidelli. Morbidelli ini hampir bisa dipastikan bakal ke VR46. Uchiyo sendiri sudah bilang kami mau fokus untuk Morbidelli. Karena memang dia adalah anaknya VR46. Tapi dia nggak pernah merasakan jadi ridernya tim VR46. Kalau dia pindah ke VR46, ini adalah kali pertamanya dia menjadi rider bagi timnya sendiri. Jadi dia ini sangat sadar bahwa tahun depan dia akan memakai motor bekas. Motor tahun ini. Karena dia seperti podcast gue yang terakhir di Asen, kan udah gue bilang solusi terbaik untuk Ducati bisa mempertahankan Di Gia adalah dia harus pakai kontrak pabrikan dengan motor pabrikan. Karena kan Di Giannantonio tahun ini pakai seatnya satelit. Dia dikontrak oleh satelit. Nah tahun depan itu dia harus dibayar oleh Ducati karena spare gajinya itu jauh di atas range yang bisa diberikan oleh VR46 sebagai tim satelit. Jadi dia harus disubsidi dan dibayar oleh pabrikan Ducati. Kenapa? Karena dia adalah incaran pertamanya Pramac Yamaha. Sudah dia diincar oleh Pramac Yamaha, Snake Taro sebagai rider utamanya Yamaha itu kan sudah bilang bahwa saya pengennya Di Gia yang bergabung di Pramac. Nah sementara Di Gia itu ternyata ditawari, gue pikir kemarin cuma 750.000 euro loh dia punya penawaran gaji di Yamaha Pramac. Ternyata dia ditawari 1 juta euro. Buset, rider satelit 1 juta euro kak. Ya wajar sih, Quartararo loh 12 juta euro. Pertanyaannya adalah lu mau uang atau lu mau bapuk? Itu aja. Jadi ya wajar VR46 meminta Ducati untuk langsung mengontrak dia karena range gajinya itu ada di atasnya VR46. VR46 itu range gajinya antara 300 sampai 400 ribu euro per tahun. Nah, kalau mau dinaikin sampai 500 ribu euro ke atas, itu urusannya Ducati, itu nggak bisa diurus sama VR46. Nah, itulah kenapa kabarnya Ducati langsung yang akan mengontrak Di Giannantonio, tetapi dia akan dititipkan ke VR46. Jadi memang Ducati itu harus mati-matian mempertahankan dia dan memang gosip berempoi-sepoi, dia sudah tanda tangan kontrak sisa pengumuman. Bukan cuma prakontrak lagi. Prakontrak kemarin itu gosipnya adalah hari Minggu dan hari Senin katanya sudah ditanda tangan sisa pengumuman. Di Gia sendiri sudah bilang bahwa saya sudah menentukan masa depan saya tahun depan. Ketika ditanya sama tim mana, dia bilang saya nggak mau bahas. Jadi besar kemungkinan adalah dia akan tetap di VR46 tapi sebagai rider pabrikan. Di bawah kontrak pabrikan sama dengan Fermin Aldeguer. Tapi dia akan mendapatkan motor pabrikan. Artinya Morbidelli bakal dapat motor bekas. Nah, seperti di sesi Asen kemarin gue udah bilang Uchiyo mengusahakan supaya Morbidelli dapat motor pabrikan paling nggak spek B lah di tengah musim tahun depan. Hasil wawancara terakhir di Sachsenring, Uchiyo bilang kami sedang mengusahakan karena itu juga perlu perundingan dengan Ducati. Lagi dibujuk-bujuk nih Ducati, bisa nggak? Kalau bisa, mereka akan berusaha menyediakan dana untuk itu. So, Morbidelli sadar bahwa dia bakal pakai motor bekas. Motor bekas yang saat ini dipakai Pecco dengan update terakhir di Valencia. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi Morbidelli bilang, ya saya berutang segala-galanya ke VR46. Kenapa? Karena saya menjadi seperti ini itu karena VR46. Jadi, kalau tahun depan saya membalap bersama tim VR46, itu adalah untuk pertama kalinya saya bekerja langsung untuk Valentino Rossi. Karena kan selama ini dia di tim-tim lain, dititip terus kan. Untuk pertama kalinya dia bekerja untuk seorang Valentino Rossi yang sangat menyayangi dia. Jadi dia bilang ini adalah pembayaran karma saya kalau saya membalap untuk seorang Valentino Rossi. Bisa menang di Pramac itu akan menyenangkan. Dan kalau bisa menang dengan VR46, dia nggak melanjutkan tapi dia tahu bahwa itu akan sangat menyenangkan untuk dia. Jadi dia bilang nggak masalah saya dapat Desmo GP24 aka Desmo bekas. Kenapa? Karena ini adalah motor yang saat ini saya pakai dan saya tentu akan lebih mengenalnya kalau saya pakai tahun depan. Dia bilangnya sih seperti itu. Nah, Morbidelli ini untuk pertama kalinya dia menempati posisi P2 selama balapan minggu. Jadi dia bilang, secara jujur ini adalah kali pertamanya saya merasa saya kembali ke diri saya yang dulu
jauh banget. Dia hampir lupa kapan ya terakhir dia seperti itu. Mungkin tahun 2020 kali ya. Jadi dia bilang, ini sudah lama saya tidak merasakan perasaan seperti ini, bahwa saya berada di posisi kedua selama balapan panjang, dan itu memberikan saya perasaan bahwa oh, saya berarti punya peluang untuk menang nih. Saya sudah lama tidak merasakan perasaan itu. Jadi dia bilang ini adalah hari yang sangat menyenangkan untuk saya, terutama di paruh pertama balapan. Kenapa? Karena di paruh pertama balapan dia berhasil di P2. Peko itu sampai oke, mundur dulu. Peko kan punya strateginya sendiri. Nah, sementara Morbidelli seperti yang gue bilang di postingan hasil race, setelah dia belajar untuk memperbaiki performanya, kan tahap pertama adalah adaptasi, tahap kedua dia harus punya performa bagus, tahap ketiga adalah belajar untuk menghemat ban. Nah, ini adalah pelajaran pertamanya. Jadi dia bilang, ya paruh pertama balapan itu sangat menyenangkan. Saya bahkan sempat khawatir apakah saya mau menyalip Peko atau tidak, karena saya sendiri sempat ragu pada diri saya sendiri, bisa nggak ya saya nyalip dia. Tapi ketika saya berhasil menyalip Peko, itu adalah perasaan yang luar biasa. Dan ketika saya berhasil menyalip Peko, saya sempat berpikir, oh ini berarti saya punya peluang untuk menang dong. Tetapi setelah itu saya mulai kehilangan performa, saya mulai kehilangan ban saya karena sepertinya saya memang sedikit agresif dengan ban saya. Jadi yang pada akhirnya saya lakukan adalah melakukan segala sesuatu untuk bisa bertahan di posisi saya. Dan karena dia berusaha mempertahankan posisinya, disitulah dia benturan dengan si culas Marc Marquez. Jadi ABR tuh banyak, oh dia itu mestinya di penalti. RD bilang nggak bisa. Kenapa? Karena sebenarnya yang punya line itu adalah Morbidelli. Tikungan yang dipakai oleh Morbidelli memang dia kelihatan melebar di tikungan pertama, tetapi di tikungan kedua itu tikungan kiri, Kak. Jadi memang dia sengaja melebar supaya dia bisa masuk ke bagian dalam dan lebih cepat. Kalian bisa lihat ketika benturan, Morbidelli sudah ada di depannya Marc Marquez. Jadi sebenarnya bukan salah Morbidelli, Marc Marquez-nya berusaha untuk menutup line. Karena dia tahu Morbidelli melebar, dia mau tutup line-nya, dia mau potong line-nya Morbi. Tapi Morbi sudah di depan karena dia melebar untuk bisa ada di bagian dalam dan lebih di depan. Untuk dapat tikungan kedua lebih cepat. Jadi itulah kenapa dia nggak kena penalti, meskipun ya airbag-nya Marc Marquez jadinya ngembang. Jadi Morbidelli bilang, ya memang saya sedikit melebar di tikungan 1 karena saya mau membelok ke tikungan 2, dan ketika itu datanglah Marc Marquez benturan sama saya, dan saya nggak lihat dia karena kan Morbidelli sudah di depan dia. Kalau kalian lihat benturannya memang Marc Marquez ada setengah motor di belakangnya Morbidelli. Jadi Morbidelli ya bodo amat. Tapi itu juga yang bikin Marc Marquez dalam tanda kutip terbangun katanya. Nah, nanti kita bahas di bagiannya Grace ini. Kita pindahlah dulu ke Jorge Martin. Nah, ini nih panjang lagi nih. Jorge Martin kan udah gue bilang ketika membahas ban, satu-satunya kunci untuk Jorge Martin selamat dari skenario jatah ban apes adalah dia harus sangat aware dengan kemungkinan dia dijatah ban apes. Itu yang pertama. Kedua, dia harus kalau bisa mengambil pilihan ban yang berbeda dari kebanyakan rider. Kenapa? Karena ban yang kebanyakan dipakai oleh para rider itu kalau lu pakai ban yang sama ya jatahnya bakal di situ, Kak. Karena kan hampir dipastikan lu akan pakai kompor yang sama. Kurang lebihnya sih seperti itu. Itu yang dia lakukan di Assen dan itu menurut gue cerdas. Tapi ya dia balik lagi ke Sachsenring. Sama dengan para rider lain. Nah, waktu itu gue bilang, dia perlu mental yang bagus untuk bisa aware dengan kondisi bannya. Ada yang bilang mungkin dia gerasak gerusuk. Ya, Peko juga bilang mungkin dia gerasak gerusuk. Tetapi segerasak gerusuknya dia, tetap harus ada warning. Nah, ini yang menurutnya Martin tidak ada warning sama sekali ketika dia crash. Gak ada masalah sama motor, gak ada masalah dengan dia salah ambil line atau apalah. Banyak yang bilang mungkin dia salah ngerem, dia bilang saya ngerem di titik yang sama. Itulah banyak yang bilang, lu menghibur diri, perasaan lu aja kali, ya nggak ada yang salah. Nah, itulah kenapa gue bilang kemungkinan dia ada dalam tanda kutip kompromi dengan tim. Mungkin dia sebenarnya memilih ban yang berbeda, tetapi tim memberikan masukan yang lain dan pada akhirnya dia setuju untuk menggunakan ban yang sama dengan para rider lainnya. Dan udah gue bilang, kalau komponya sama, kalian bisa lihat yang mana yang bagus sendiri, mana yang jelek sendiri. Jadi ternyata Martin itu sempat ninju truknya pedok di belakang ketika dia habis crash. Dan itu sebenarnya sempat terekam kamera.
Tapi Papi Campinotti itu meminta untuk itu rekaman dihapus, jangan ditayangkan. Itu saking disayangnya ini Martin oleh tim Pramac. Nah, pada akhirnya Jorge Martin mengakui, ya saya akui saya frustasi. Sehingga saya itu pengen ninju tembok untuk menghilangkan frustasi saya. Tapi ya memang pada dasarnya nggak berguna juga. Adanya tangannya sakit kak. Jadi dia bilang, ya memang saya frustasi. Tapi selanjutnya saya mulai mengangkat kepala saya dan saya pikir ini bukan akhir dunia. Kenapa? Karena saya cuma kalah 10 poin dari Pecco Bagnaya. Ini baru tengah musim. Ini bukan akhir dunia. Lebih baik saya disalip sekarang di tengah musim daripada nanti saya disalip ketika di Sepang, ketika mulai akhir musim. Nah itu mulai perkara tuh. Jadi dia bilang ya kalau ini bukan akhir dunia. Memang hal ini mengesalkan karena memang ini sudah terjadi beberapa kali. Saya crash tanpa alasan. Tidak ada yang salah dengan motornya, tidak ada yang salah dengan datanya. Tetapi tetap saya pertanyakan kenapa saya crash. Karena kondisinya adalah saya unggul selama 20 balapan dan saya tahu bahwa Pecco itu akan sulit mengejar saya karena saya unggul banyak dalam hal gap. Bahkan untuk 2 lap kalau mau finish itu dia akan sulit ngejar saya. Tetapi ya ini juga yang masih kami cari tahu ada apa sampai saya bisa crash. Jadi Gino Borsoi bilang ya crashnya Martin itu kurang lebihnya ada kesalahan tim di dalamnya. Pada dasarnya meskipun hal-hal seperti ini bisa terjadi, tugas kami sebagai tim adalah membantu rider yang kesulitan seperti ini. Dan disitulah mestinya saya harus ikut campur membantu tim saya mengakomodasi apa yang dibutuhkan oleh para rider kami. Ya kalau menurut gue susah juga kalau perkaranya ban. Karena ban kan bukan urusannya tim, itu urusannya Michelin dan urusannya undian. Jadi kita lihatlah apakah nanti di Silverstone dia bisa lebih cerdas atau mentalnya sudah lebih baik. Ya banyak yang tanya, mana sih yang lebih jelek sifatnya antara si Culas dengan Martin? Ya kalau gue bilang ya, gue tetap bilang si Culas yang lebih jelek sifatnya. Kenapa? Kalau Martin itu dia emosi kelihatan. Dia kalau marah kelihatan. Kalian akan tahu apa yang ada di otaknya. Dia ninju lah, dia apalah. Kalau dia keluar-keluar dia sombong, ya kelihatan dia sombong. Jadi dia nggak perlu menyembunyikan apapun. Nah sementara si Culas, dia selalu menyembunyikan apa yang ada di otaknya. Dia sembunyikan apa tujuannya dia. Itulah kenapa Papi Tardosi bilang, Marc Marquez kalau sekali ngomong itu pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Karena dia tahu apa yang dia omongin dan dia tahu tujuannya apa. Sementara kalau Martin, lu tanya apa dia jawab aja. Mau dibilang itu kuar-kuar, mau dibilang itu sombong, mau dibilang kayak anak-anak, ya dia emang gitu. Jadi kalian akan lebih tahu karakter dia, oh kira-kira dia bakal begini, oh kira-kira dia bakal gitu. Sementara si Culas ini orangnya kan manipulatif. Dia ngomong apa, dia tahu nanti ujungnya nanti bakal bagaimana. Dia cukup bilang Pramac bukanlah opsi. Setelah itu amburadul tuh masa depannya para rider, para tim dan segala macam. Semuanya amburadul. Jadi kalau kalian tanya menurut gue siapa yang lebih jelek sifatnya, ya tetap si Culas. Karena dia selalu menggunakan kamuflase yang membuat para fansnya dia itu selalu bilang bahwa dia benar, dia ini, dia itu. Dan dia selalu merasa dia benar. Bahkan untuk perkara kemarin dia nyalahin Enea, waktu dia kena penalti 16 detik, itu sampai Enea sempat bilang, ya kalau memang kamu keberatan dengan aturannya ya harus dirubah aturannya dong. Tapi Enea bilang, yang saya tahu itu kontaknya kontak biasa, karena ini kan battle. Jadi ya menurut gua Martin itu lebih bisa dibaca dibanding Marc Marquez. Sorry to say ABR. Nah kita pindahlah ke Gresini ini, Alex Marquez. Alex Marquez untuk pertama kalinya podium musim ini. Jadi, di antara para rider yang sudah senior di Ducati, selain Marc Marquez dan Morbidelli, hanya di Gian Antonio yang belum merasakan podium. Jadi Alex Marquez sudah, Bes sudah, Martin sudah, Enea sudah, Pecco sudah. Morbi sama Marc kan newbie, jadi lu nggak bisa hitung. Sisa di Gian Antonio nih yang jadi PR. Nah, Alex Marquez bilang, ini adalah podium yang paling membahagiakan saya. Kenapa? Saya boleh punya 42 podium selama karir saya, tapi saya akan rela menukarkan 40 podium untuk double podium bersama kakak saya sekarang. Untuk pertama kalinya dia satu podium sama kakaknya.
Karena kan kemarin tujuannya waktu dia masuk di Honda itu adalah podium sama kakaknya. Nggak taunya kakaknya cedera, ngegabut satu musim kan. Jadinya dia sendirian waktu podium. Jadi ya ini pertama kalinya dia podium sama kakaknya. Dia sendiri bilang, sejujurnya saya nggak menyangka bahwa saya bisa secepat itu saat balapan. Target saya sih sebenarnya cuma 7 besar. Cuman P7, tapi begitu saya balapan, saya bisa merasakan bahwa saya makin nyaman dengan motor saya, dan saya bisa battle dengan rider lain. Dan battle yang paling challenging untuk saya adalah ketika saya harus menyalip Morbidelli. Sementara ketika battle dengan kakak saya, itu saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, dia udah maju aja duluan, saya sudah nggak bisa. Tapi pada dasarnya dia juga mengakui kalau Jorge Martin nggak crash, mungkin dia nggak akan podium. Jadi ya entah dia harus mensyukuri crashnya Jorge Martin atau gimana. Karena kakaknya sendiri sempat ragu mau nyalip dia. Begitu dia tahu Jorge Martin crash, baru dia nyalip adiknya. Karena memang adiknya itu sangat mengimpikan bisa podium. Jadi ya gue tahu posisinya dia sebagai kakak, gue kasih nggak ya. Marc Marquez, nah kita pindahlah ke Marc Marquez. Marc Marquez sendiri mengakui bahwa saya sempat ragu ketika saya mendapati Alex Marquez di depan saya. Karena saya tahu dia ini sedang mencari podium. Jadi saya sempat ragu apakah saya mau menyalip dia untuk merebut podium dari tangannya atau bagaimana. Jadi begitu saya tahu Jorge Martin crash, saya memutuskan untuk menyalip dia. Kenapa? Karena saya tahu dia pasti bakal podium. Jadi Marc Marquez ini akhir pekannya nano-nano. Sudah kalian tahu kan jatahnya dia adalah KW1 dan Ori. Nah memang sepanjang akhir pekan dia pakai pir tinyi-inyi idilih apa yang terjadi sampai dia harus jumpalitan ya. Kan gua bilang mau lu pakai Ori mau pakai apa, kalau langit bilang lu crash ya crash. Kalau dibilang lu cilaka ya cilaka. Jadi dia bilang saking parahnya dia crash di hari Jumat, ketika di FP2 dia itu sempat ragu untuk memakai motornya sebaik mungkin. Kenapa? Karena dia bilang saya nggak mau crash lagi. Motor pertama saya belum selesai diperbaiki. Jadi kalau saya crash pakai motor kedua, nanti di kualifikasi saya nggak ada motor. Logikanya sih benar. Jadi dia bilang saya sempat ragu di FP2. Begitu saya sempat ngider-ngider 5 kali, nafas saya sudah mulai sesak dan saya pikir ya udahlah ya daripada saya risiko lagi crash nanti, udah saya masuk pedok, mengakhiri sesi lebih awal. Jadi dia bilang untungnya tim saya bisa memperbaiki motor pertama saya hanya dalam 2 sesi. Jadi ketika Q1 saya bisa pakai motor pertama. Sebenarnya harusnya semua berjalan lancar sampai tiba-tiba Stefan Bradl nyelonong nyebrang sembarangan. Makanya gue bilang mau lu pakai Ori, kalau lu apa sih apa saja. Jadi dia lagi time attack nih, tiba-tiba Bradl nongol. Itu sudah habis waktunya, udah habis pula bannya. Jadi dia bilang ya nasib buruk memang terjadi. Kalau mau dipikir-pikir sepanjang akhir pekan ini saya banyak sialnya sih. Untungnya adalah hari Minggu saya bisa melakukan comeback yang fantastis. Dari P13 finishnya di P2. Jangan tanya ada apa dengan bannya ketika rider lain itu sibuk ngeluh ban, dia kagak. Jangan tanya ada apa. Jadi dia bilang, sejujurnya saya harus memakai dosis painkiller paling tinggi untuk hari Sabtu karena saya bangun itu sakitnya minta ampun. Sudah sakitnya minta ampun karena kalau crash sebelum kualifikasi dan sebelum sprint race, saya nggak ada motor untuk dipakai balapan. Jadi ya hari Sabtu itu lumayan tricky lah buat dia. Sudah jari patah, rusuk memar, pakai painkiller, motor udah mau habis, nongol lagi Stefan Bradl nyebrang asal-asalan. Jadi dia sendiri sih bilangnya, saya sih nggak mau Stefan Bradl kena penalti. Kenapa? Karena kan kemarin Jerman kan habis dikalahin tuh sama Spanyol dan kita lagi balapan di Jerman dan Bradl itu kan cuman wildcard, bukan rider tetap yang melakukan kesalahan berulang karena fans dia itu minta Stefan Bradl itu start dari pit lane. Itu terlalu berat, kan udah gue bilang penalti untuk irresponsible riding pelanggaran pertama itu cuma turun 3 grid. Nah karena Stefan Bradl itu startnya kedua dari belakang ya udah dia mundurnya cuma 1 posisi. Jadi ABR bilang kenapa nggak start dari pit lane? Nggak bisa karena itu bukan pelanggaran kedua. Start dari pit lane itu kalau nggak salah pelanggaran kelima. Karena habis turun 3 posisi itu bakal long lap penalti, double long lap penalti, setelah itu baru start pit lane. Itu aturannya kalau irresponsible riding.
Jadi si Cula sendiri bilang, ya sebenarnya saya sih nggak mau dia di penalti berat-berat. Lagian dia sudah minta maaf kok sama saya. Dan saya pikir ya memang waktu di track dia minta maaf saya masih sempat marah. Tapi bukan saya marah sama dia, tapi saya marah dengan keadaan apes-apes saya ini yang nggak jadi-jadi ini barang. Ada aja apesnya. Tapi setelah itu saya ngobrol dengan dia dan semuanya baik-baik saja. Bradel sendiri bilang bahwa dia minta maaf secara pribadi ke Marc Marquez setelah dia sempat dicuekin di track ketika latihan start kalau nggak salah waktu itu. Jadinya Bradel meminta maaf secara langsung di pedok. Nah, Bradel ini sempat keberatan dengan dia diserang ABR habis-habisan. Jadi dia bilang, saya sekarang lagi viral sebagai rider yang terburuk dan paling tidak sopan. Dia ngomongnya pakai nada sinis karena dia sepertinya sama sekali nggak nyaman diserang oleh ABR. Itu yang gue bilang, ABR ini rada-rada nggak ada otak sih sebenarnya. Jadi ya memang banyak yang nggak terlalu suka sama fansnya Marc Marquez satu ini karena mereka selalu cenderung untuk menyerang. Sebenarnya sore itu saya nggak pakai otak. Jadi mereka menyerangnya Stefan Bradl terus bilang lu mestinya startnya dari pit lane bla 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 karena lu itu adalah rider nggak guna, nggak ada guna juga jadi test rider begini begitu begitu. Jadi Bradl bilang, saya sekarang lagi viral disebut sebagai rider yang paling buruk dan paling gak sopan dan paling gak guna. Jadi dia bilang, hal terakhir yang paling mungkin saya lakukan dan saya pikirkan adalah sengaja menghalangi Marc Marquez. Itu gak sengaja. Sebenarnya saya habis fast lap dan sebelumnya itu saya sudah sempat lihat-lihat. Oh, nggak ada orang di belakang, jadi saya nyebrang. Pas saya nyebrang, muncullah Marc Marquez di belakang saya. Jadi saya sama sekali nggak ada maksud. Nah, Marc Marquez juga sempat ngomong nih soal benturannya sama Morbidelli. Dia punya versinya. Jadi dia bilang, sebenarnya waktu itu saya tahu dia melebar. Nah, saya berusaha untuk masuk ke tikungan juga dengan lebih cepat. Nah, kami benturan di situ. Tetapi intinya adalah itu yang bikin saya terbangun. Kenapa? Karena saya kan startnya dari belakang. Saya berusaha untuk pelan-pelan karena saya lebih dibayangi oleh nasib buruk. Seolah-olah dia itu takut kalau dia gerasa-gerusuk nanti apes apa lagi. Jadi dia bilang saya itu pelan-pelan dari belakang comebacknya. Tapi begitu saya senggolan sama Morbidelli, saya mulai sadar, oke, sudah waktunya kita attack. Anda main kasar, saya juga main kasar. Jadi saya menyalip dia dengan cara yang sangat cepat sehingga dia tidak bisa melawan balik. Nah ini juga yang dibilang sama Enia. Itu saya kalah sama Marc Marquez karena dia menyalip Morbidelli dengan sangat cepat dan saya sudah nggak bisa ngejar dia. Jadi Marc Marquez bilang, saya sebenarnya sempat ragu ketika saya mendapati adik saya di depan saya. Saya sempat berpikir, aduh, apakah saya mau mengambil dia punya impian podium atau tidak? Tetapi begitu saya tahu Jorge Martin crash, saya memutuskan menyalip dia karena saya tahu dia podium. Jadi oke, di Sachsenring ini saya tidak bisa meraih kemenangannya, tetapi bagi saya, podium bersama adik saya yang sama sekali nggak pernah selama karir saya, itu sama seperti kemenangan. Jadi kami akan menikmati liburan musim panas dengan hasil double podium ini. Kami sangat senang dengan bantuan tim dan kami sangat bahagia dengan semua yang terjadi. Marc Marquez sendiri itu katanya sempat menolak settingan baru yang akan diterapkan di motornya di hari Minggu. Jadi memang timnya kan tahu bahwa Marc Marquez ini akan balapan panjang 22 lap. Jadi menurut mereka sebaiknya Marc Marquez ini menggunakan setting yang bisa bikin dia merasa nyaman dengan motornya, tapi itu akan berakibat dia kurang kompetitif. Nah pada saat itu katanya Marc Marquez bilang, oh enggak, saya sudah lebih baik, saya nggak perlu pakai painkiller terlalu banyak lagi, pakai setup yang seperti biasa, jangan pakai setup yang dimudah-mudahin, karena saya rasa saya bisa berkendara sesuai dengan yang saya mau. Mungkin akan sedikit lebih lama comebacknya, mungkin kita nggak bisa mencapai hasil yang diekspektasikan, tetapi setupnya nggak usah dirubah. Katanya sih seperti itu, karena Marc Marquez bilang, kondisi saya di hari Minggu jauh lebih baik daripada hari Sabtu. Kalau di hari Sabtu itu lebamnya masih berasa minta ampun. Sementara di hari Minggu itu lebam rusuk saya sudah nggak terlalu berasa. Ya memang jari patah tapi nggak terlalu berasa juga. Jadi ya kurang lebihnya sih seperti itu. Nah dia juga sempat ditanya perkara soal Lewis Hamilton mau membeli Grace ini. Hamilton sendiri ya dia bilang, oke, saya tertarik dengan MotoGP tapi saya harus menelitinya dulu. Karena memang saya pada dasarnya tertarik dengan dunia permodalan dan Denver Broncos, tim yang dia beli itu adalah salah satu bagian dari kepemilikan timnya. Tetapi untuk memiliki tim MotoGP, dia bilang dia perlu untuk meneliti lebih lanjut. Jadi ya memang saya tertarik, tetapi untuk memilikinya ya mungkin perlu waktu 5-10 tahun lagi. 5-10 tahun, Grace ini butuhnya uang sekarang, Kak.
Nggak bisa 5-10 tahun. Nah lo gimana cerita coba itu. Jadi ditanyalah ke Mark Marquez. Mark Marquez bilang, oh ya saya sempat baca itu di berita, rame banget. Oh Lewis Hamilton mau membeli tim Gresini karena kan nongol di Asen tuh orangnya. Jadi dia bilang lah, ya memang itu bisa menjadi pemberitaan yang bagus untuk MotoGP kalau memang Lewis Hamilton membeli. Tapi terlepas apakah dia membeli atau enggak, itu tetap jadi pemberitaan yang bagus bagi MotoGP. Setahu saya, tim ini masih solid, tim ini masih bagus. Sejujurnya saya dapat update aero di Asen kemarin, tapi saya memutuskan untuk gak memakainya. Pirtinyi ini edili, apakah gara-gara dia gak make itu sampai dia kena penalti? Apakah karena dia nggak pakai itu dia sampai turun tekanan bannya? Nggak tahu juga. Dan gue juga nggak tahu apakah ini usaha dia untuk menutupi kondisi di Gresini dengan bilang, oh saya sebenarnya dikasih part sama Ducati, cuman saya nggak pakai. Gue nggak tahu apakah itu beneran dia dapat part terus nggak dipakai, atau dia memang nggak dapat part karena Gresini nggak bisa bayar, tapi dia bilangnya dia dapat terus nggak dipakai. Jadi dia bilang sejauh yang saya tahu tim Gresini ini masih tim yang solid. Dan saya kenal baik dengan Nadia, tapi ya Nadia tetaplah Nadia. Apakah nanti memang tiba-tiba dia bilang dia mau jual tim, ya nggak tahu juga. Karena kan yang dia tahu Alex Marquez barusan pengumuman perpanjangan. Jadi kalau perkara membeli tim, ya saya juga pengen punya tim sih di F1. Tapi kalau ada duit, sayangnya sekarang saya nggak ada duit. Nah, jadi Mark Marquez ini juga sempat ditanya dengan apa penilaiannya dia soal awal musimnya bersama dengan Gresini di Ducati. Semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan lancar, lebih dari yang saya perkirakan. Perkiraan saya adalah saya yang penting kompetitif, tapi ternyata saya lebih kompetitif dari yang saya duga. Target saya untuk paruh kedua musim adalah bagaimana caranya saya bisa menyingkirkan Enea Bastianini tiap battle sama dia. Karena ternyata kalau dia battle sama Enea itu lama. Enea sendiri juga bilang, saya tiap balapan kayaknya ketemu sama Mark lagi deh. Nah itu yang dibilang sama Mark Marquez. Kayaknya PR saya untuk paruh kedua musim adalah gimana caranya supaya saya bisa menyingkirkan Enea Bastianini lebih cepat kalau saya battle sama dia. Kita lihat nanti apakah ini berhasil atau enggak. Nah kita pindahlah ke Enea Bastianini. Jadi kalau Mark Marquez PR-nya di paruh musim kedua adalah menyingkirkan Enea Bastianini setiap battle, Enea Bastianini PR paruh kedua musimnya adalah kualifikasi. Jadi dia bilang kami perlu lebih baik di kualifikasi supaya kami bisa comeback itu nggak terlalu jauh. Jadi dia bilang sebenarnya startnya itu sudah baik, tetapi ketika saya mau masuk tikungan 1, saya nggak sengaja ngorek-ngorek itu right height device. Jadi ujungnya saya melebar dan begitu masuk di tikungan pertama saya ketinggalan di belakang. Jadi saya kehilangan waktu. Nah saya mencoba itu pulih sedikit demi sedikit, tapi pada akhirnya saya berhasil. Sayangnya saya ketemu lagi-lagi dengan Mark Marquez. Kali ini dia yang menang karena selama ini kan dia selalu menang dari Mark Marquez. Itulah kenapa Mark Marquez bilang saya PR-nya paruh musim kedua adalah menyingkirkan Bastianini lebih cepat. Sementara Enea Bastianini bilang ya lagi-lagi saya ketemu Mark Marquez. Kali ini dia yang menang. Kenapa? Karena dia berhasil mengambil margin ketika dia menyalip Morbidelli dengan cepat. Dan karena itu saya terhalang sama Morbidelli di belakang. Kan Morbidelli memang bilang saya berusaha mempertahankan posisi saya. Jadi Enea bilang saya kehilangan waktu untuk menyalip Morbidelli dan itulah kenapa saya kehilangan kesempatan untuk meraih podium. Jadi PR saya adalah gimana saya bisa bagus kualifikasi biar nggak terlalu banyak menyalip. Jadi sempat ada yang tanya ke gua mana yang lebih bagus kalau performa bagus atau kualifikasi bagus. Kembali lagi seperti kata Mark Marquez, kualifikasi dulu setelah itu balapannya. Kenapa? Sama seperti Snake Taro bilang, kalau lu sudah kualifikasi di depan akan lebih sedikit effort lu untuk bisa attack. Sementara kalau lu dari belakang comeback dulu kah salip lama prosesnya. Kalau kualifikasi lu udah di depan, lu lebih sedikit effortnya untuk menyalip, lebih sedikit peluang untuk habis ban kecuali kalau lu dapat ban apes. Nah, kita pindahlah ke Pecco Bagnaia. Pecco ini berpendapat bahwa Martin dan Morbidelli itu menggunakan ban terlalu agresif dan terlalu banyak. Jadi dia bilang, oh ya saya sengaja mengalah ketika Morbidelli mencoba menyalip saya. Karena saya merasa manajemen balapan itu sangat penting di Sachsenring. Ini sama dengan Barcelona. Jadi nggak bisa buru-buru dan terlalu agresif. Karena itu ujungnya akan menghabiskan ban. Jadi dia bilang, sejujurnya ini adalah balapan yang sulit untuk saya. Kenapa? Karena di lap-lap terakhir itu ban depan saya itu sudah mulai aus dan selalu menutup. Sementara ban belakang saya
saya itu terus tergelincir, geol-geol. Jadi dia bilang sangat meminta untuk berhati-hati. Jadi saya berusaha sebaik mungkin supaya saya tidak sampai crash. Jadi kalau mau dibilang ini adalah balapan yang sulit untuk saya, tapi ya memenangkannya tetap menjadi hal yang membahagiakan. Jadi dia kemarin pecah rekor, menang 4 race berturut-turut. Dia mengalahkan rekornya Stoner, dan untuk pertama kalinya dia menang di Sachsenring. Dia ini nggak pernah menang di Sachsenring. Untuk pertama kalinya dia menang. Nah ini nih bakal pengantin baru. Gua nggak tahu apakah minggu depan atau 2 minggu depan. Yang pasti catatan sipilnya katanya sudah 20 Juni kemarin. Jadi kemarin ada yang tanya, kok si Peko udah nikah? Adem ayem aja. Karena di Eropa itu nikah legal itu jauh lebih penting daripada nikah agama, matrimoninya. Jadi kebanyakan mereka itu mendaftarkan di catatan sipil pernikahan mereka, tapi nggak menikah secara agama. Gua nggak tahu apakah dia sudah menikah secara legal atau enggak, karena dia nggak pernah bikin matrimoni, nggak pernah bikin acara pernikahan. Jadi seluruh dunia menganggapnya adalah dia punya pasangan tapi bukan punya istri, karena di sana diizinkan untuk seperti itu. Nah sementara Peko Bagnaia yang gosip bareng sepoi-sepoi, sebenarnya dia sudah nikah legal bulan lalu. Nah jeda musim ini dia rencana bikin matrimoninya, weddingnya. Jadi kemarin si Domitia itu sudah bikin pesta bujang. Gua nggak tahu si Peko kapan pesta bujangnya. Tapi yang jelas masing-masing pesta bujang, dan nampaknya kemenangan ini akan menjadi hadiah pernikahan untuk istrinya. Pulang dengan kemenangan, it's okay lah. Nah dia itu sempat ditanya soal penilaian dia mengenai paruh musim pertama. Jadi dia bilang, ya di awal musim saya akui saya kesulitan, tetapi kami, saya dan tim itu bekerja dengan sangat luar biasa, memperbaiki di sana sini sehingga pada akhirnya kami berhasil untuk bersaing, memperebutkan titel, dan saat ini kami memimpin klasemen di paruh musim pertama. Itu adalah hal yang sangat memuaskan dan sangat menggembirakan. Melihat betapa kesulitannya kami di awal musim, dia itu sampai diejek-ejek sama ABR. Bahkan ada fansnya Valentino Rossi yang bilang, gua nggak yakin nih dia bakal jurdun. Kan gua bilang, belum tentu juga. Ini loh baru awal musim. Sama seperti Jorge Martin. Banyak yang bilang, dia itu nggak bisa jurdun kalau di gravel terus. Ya ini kan baru tengah musim. Peko juga unggulnya cuma 10 poin, biasa aja lah, nggak usah terlalu digembar-gemborkan. Bahkan ada sebuah media ABR, pemuja Marc Marquez, itu mengumpulkan apa kata para rider mengenai kerasnya Jorge Martin. Cuman demi bisa memframing betapa buruknya Jorge Martin. Jorge Martin tuh sampai bilang begini, saya ini seolah-olah raja di pedok ketika saya bagus dan jadi yang terburuk ketika saya crash. Padahal nggak seperti itu, ini cuma 10 poin. Saya loh sampai frustasi gara-gara itu. Ini loh baru setengah musim, ini loh baru 10 poin, nggak usah segitu-gitu banget. Ya bener juga. Cuman ya kan lu tahu caranya media untuk gimana caranya menjatuhkan mentalnya seorang Jorge Martin. Ya jadinya seperti itu. Jadi kalau lu bilang ya Jorge Martin nggak dewasa, menurut gua dengan apa yang terjadi di Mugello kemarin akan sulit bagi dia mempertahankan mentalnya dengan baik. Jadi menurut gua ya wajar kalau dia frustasi, karena pada dasarnya dia itu sudah tekanan mental juga. Dia harus membuktikan bahwa dia itu lebih baik dari Marc Marquez yang sudah dipilih oleh Ducati. Jadi ya kalau menurut gua wajar kalau mental dia sedikit tertekan, dan wajar kalau dia frustasi ketika dia crash dapat ban apes. Jadi kalau ada yang bilang dia ini nggak dewasa, dia ini kuar-kuar, kalau menurut gua itu adalah perlakuan yang sama yang dia lakukan tahun lalu ketika dia menantang Peko Bagnaia untuk gelar. Bedanya adalah tahun lalu Marc Marquez jadi pendukung dia, media mendukung dia, sementara sekarang media itu memusuhi dia. Jadi ya wajar kalau dia sendiri frustasi. Di saat yang sama dia melakukan kesalahan, mungkin dia sempat kompromi sama timnya, itulah kenapa dia emosi sama timnya. Gosipnya ketika dia memukul trek pedok, itu kru pedok tuh sampai kagetnya minta ampun. Karena memang sepertinya ada kompromi dengan tim ketika dia mau balapan. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang banget. See you next time guys. Bye-bye.